Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, anak ustazah yang soleha semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini mata pelajaran fikih, ayo kita berdoa seperti biasa. Tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan, khusyuan ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian anak ustazah ambil buku fikihnya, buka di halaman 31. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian bersuci. Nah, menurut ajaran Islam, taharah disebut bersuci kemarin itu. Nah, jadi taharah kemarin itu bahasa Arabnya taharah. Taharah. Nah, kalau artinya taharah itu artinya bersuci. Bersuci dari kotoran, bersuci dari tempat najis. Nah, kemudian sekarang hari ini kita belajar bersuci. Ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang nomor satu dulu ustazah bahas ya. Nomor satu, bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Nah, jadi hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, pada diri kita yang tidak suci. Misalkan hadas menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Nah, jadi apabila kita itu berhadas, maka kita tidak boleh sholat dan tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Tidak boleh kalau kita berhadas. Nah, hadas ada dua macam, yaitu ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Nah, hadas kecil adalah hadas yang timbul karena buang angin. Nah, bila buang angin, pian berarti hadasnya hadas kecil. Kemudian buang air kecil buang air besar. Nah, bila pian buang air kecil, buang air besar, dan buang angin, itu artinya kalian berhadas kecil. Nah, coba ustazah tanya Caca, apabila kita buang angin, nah itu dinamakan hadas apa nak? Hadas kecil. Nah, atau kita buang air besar, nah apa itu Aminah? Itu dinamakan hadas kecil. Dan apabila juga buang air kecil, juga dinamakan hadas kecil. Nah, jadi ada 3 macam: buang angin, buang air kecil, sama buang air besar. Itu dinamakan hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan wudhu atau
bertayamum. Nah, apabila pian buang angin, nah seperti apa cara menyucikannya supaya kita bisa megang Al-Quran, bisa sholat? Maka dengan cara berwudu terlebih dahulu. Jadi kita menjadi suci. Atau tidak ada punya air di rumah, misalkan di mana pian berdiam di gunung padang pasir, tidak ada air. Nah, boleh bertayamun menggunakan debu. Hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan mandi. Contohnya ustazah, datang bulan atau datang ada haid, menstruasi. Nah, itu artinya hadas besar, keluarnya darah dari kemaluan perempuan. Nah, itu wajib kita mandi. Nah, nanti pian tahu aja kalaunya haid atau datang bulan itu bila sudah besar, kalian sudah tahu seperti apa itu haid, maka kita wajib mandi dengan berdoa mandinya. Seperti itu anak ustazah. Nah, kemudian itu tadi bersuci dari hadas. Nah, kita membahas nomor 1 tadi, bersuci dari hadas. Hadas kecil yaitu buang angin, buang air kecil sama buang air besar. Kalaunya hadas besar yaitu contohnya kalian haid atau datang bulan. Kalau sudah besar kalian masih kecil, tidak haid atau tidak menstruasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas lagi nomor 2 yaitu bersuci dari najis. Nah, bersuci dari najis. Nah, kayak nomor 2 pembahasannya, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila pian nih sholat terkena najis, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Nah, contohnya najis adalah jilatan anjing. Nah, pian dijilat anjing di kakinya. Anjing misalkan contohnya dijilat anjing, maka tidak sah sholatnya karena anjing itu bernajis. Kemudian kotoran. Nah, pian terkena kotorannya kucing. Nah, terkena kotorannya kucing, maka kalian kena najis, maka tidak sah dibawa sholat, baik dari manusia maupun hewan. Kotoran manusia, kotoran binatang atau hewan, maka tidak boleh dibawa sholat karena kalian terkena najis. Kemudian buang air kecil manusia, buang air kecil manusia, buang air kecil hewan. Nah, itu artinya najis. Nah, terkena najis bendanya, maksudnya najis terkena bendanya. Bendanya itu contohnya buang air kecil. Nah, air kecil kan cair bentuknya. Kemudian kotoran kucing. Nah, itu terkena bendanya kotoran kucing. Dan jilatan anjing. Nah, itu dinamakan najis. Najis disucikan dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Nah, bila pian terkena najis, maka buang dulu. Misalkan pian terkena kotorannya kucing. Nah, di kaki, maka kotorannya tadi dibuang dulu, baru dicuci menggunakan sabun. Jadi najisnya hilang. Baru kalian berwudu. Nah, kalaunya najis tadi yaitu seperti apa contohnya najis? Najis itu contohnya jilatan anjing, kotoran hewan dan kotoran manusia. Terus buang air kecil manusia dan buang air kecil hewan atau binatang. Nah, beda kalaunya hadas tadi. Hadas tadi yaitu contohnya ketika kita buang air kecil. Nah, itu artinya kita berhadas atau buang air besar. Nah, kalau pian terkena buang air kecilnya itu dinamakan najis. Ketika kita buang air kecil dan air besar dan buang angin itu disebut hadas. Nah, pas pian terkena air kencing
terkena buang air kecilnya pian. Nah, itu dinamakan apa nak? Najis. Nah, kalaunya kita melakukannya itu ustazah mau buang angin. Nah, buang angin misalkan. Nah, itu dinamakan hadas, maka tidak terkena bendanya nak. Nah, pian misalkan buang air kecil tidak terkena nih, tidak terkena kaki. Nah, itu dinamakan hadas. Nah, kecuali pian terkena baju pian di ujung sini. Nah, terkena air kecil, buang air kecil pian, itu dinamakan najis. Berwudu pian nakai, tapi ada buang air kecil di baju pian, tahu pian pada terkena buang air kecil pian, maka itu najis, tidak boleh dibawa sholat. Nah, seperti itu anak ustazah. Semoga anak ustazah paham akan pelajaran pagi hari ini, yaitu mata pelajaran fikih. Kita membahas tentang bersuci dari hadas. Hadas yaitu buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Kemudian hadas kecil itu naklah, dan hadas besar yaitu ketika haid atau datang bulan. Nah, kemudian yang kedua kita membahas bersuci dari najis, yaitu najis itu seperti jilatan anjing, kemudian terkena kotoran hewan dan kotoran manusia, kemudian terkena buang air kecil manusia dan hewan. Paham anak ustazah? Sampai sini dulu pembelajaran pagi hari ini. Semoga anak ustazah paham akan pelajaran dan ustazah paham akan penjelasan dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak ustazah yang belajarnya di rumah.